Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu UMKM yang bersedia hadir mengikuti pelatihan yang diadakan di Kelurahan Tegalgede, diadakan oleh Pokja 2. Adapun susunan acara hari ini adalah satu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PKK, Mas Jember. Doa dilanjut dengan sambutan Bapak Lurah, sambutan Ketua TP PKK Kelurahan Tegalgede, kemudian acara inti, terus penutup dengan sambutan Bapak Lurah. Untuk Bapak Lurah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semua hingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertemu dalam kegiatan PKK ini ya. Dua kalinya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Cak Nun tidak bersama Kiai Kanjeng tapi dengan pasukan UMKM-nya ya, yang kami cintai, Ketua PKK Kelurahan Tegalgede, di saya sendiri ya. Dan juga yang kami hormati, kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada hari ini, penggiat-penggiat UMKM dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini yang akan berbagi dan sharing informasi kami. Undangan BPPKK Kelurahan Tegalgede itu sama dengan undangan saya sebenarnya, karena juga pengetahuan saya, dan ini sebuah kebahagiaan bagi kami dan terima kasih dengan bisa hadir semua. Apalagi pembahasan hari ini terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang sepertinya memang nggak pernah ada habisnya ya. Dan kok sepertinya belum terlihat pola yang betul-betul signifikan gitu kan ya. Tapi yang memang harus bersabar, berikhtiar aja ya, butuh kesabaran ya. Tapi majadah ya, setiap apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita nggak mau memaksimalkan ikhtiar ya percuma kita mengoptimalkan tawakal ya kan. Ikhtiarnya dimaksimalkan baru disempurnakan tawakal. Dan pada kesempatan hari ini akan ada banyak ilmu, ada banyak informasi yang akan disampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Karena nanti saya tidak akan bahas masalah UMKM-nya. Nanti saya ambil perannya Cak Non ya. Nanti di sini nganggur dan. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini mungkin ada Bu Zati juga. Kemarin sudah saya sampaikan saran masukan dari salah satu UMKM di sini di Ramadan seminggu lagi ya. Insya Allah ada yang puasa mulai Senin ataupun Selasa ya, silahkan lah itu dipilih mana yang sesuai dengan keserkan hatinya masing-masing. Cuma kami ingin menggelar kembali pasar sore Ramadan di depan kelurahan ini. Tenda UMKM sudah ada dan siap untuk dipasang. Cuma masalahnya siapa yang akan mengisi dan bagaimana cara mengisinya. Nanti mohon ke Bu Sherly ya diskusinya, karena kita ada tenda UMKM yang biru itu 5 ya Bu ya, 5 atau 6 Bu? Yang biru, warna biru itu yang kecil 6 ya, 6. Kemudian ada yang tenda yang merah 3 gitu. Insya Allah ada 9 tenda. Kalau masih kurang bisa tambahin 1 tenda lagi nanti dari sponsor. Tapi enggak lah, saya pikir itu cukup dari ujung ke ujung gitu ya. Silahkan kalau ada UMKM yang ingin jualan di situ pasar sore. Nanti kita akan bantu untuk sosialisasi, dan adik-adik mahasiswa ini juga jangan hanya sharing
ilmu akuntansinya ya, tapi juga bantu untuk mempromosikannya ya, sehingga di sosial medianya masing-masing. Ya, nanti jam sore kita bantu sosialisasi. Cuma memang saya harapkan Bu Sherly jangan ada lagi yang bagi-bagi takjil di sini. Ya kan kontraproduktif jadinya ya kan, ya kan. Di satu sisi bagi-bagi, di satu sisi jualan. Nah, bagi-baginya di tempat lain aja gitu. Bukannya tidak boleh bagi-bagi. Ini kan momentumnya berbeda kan gitu aja. Momentumnya berbeda. Biar bagi-baginya di masjid lah, bagaimana gitu. Biar yang jualan tetap jualan, biar yang bertransaksi tetap bertransaksi. Karena itu sesuatu yang juga bukan hanya mubah berjualan, bisa jadi wajib ketika itu dibutuhkan untuk keluarganya. Ya. Sedekah baik, ya kan? Tapi kan sunnah. Mana yang utama? Sunnah apa yang wajib? Kalau kasus-kasus tertentu karena jualan ini menjadi wajib, maka ini yang harus diutamakan. Dan karena UMKM ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nah maka saya utamakan yang ini dulu. Bagi-bagi takjilnya nanti di tempat yang lain, ya kan? Biar apa? Biar yang jualan juga rame, ya kan? Perkara nanti yang jualan ada potongan diskon dan sebagainya, itu soal lain. Iya, strategi jualan masing-masing, ya. Tapi usahakan jualannya bisa berbeda, misalnya ya, nanti didata, kemudian ditunjukkan. Namun kami hanya menyediakan tenda gitu Pak, dan itu semuanya, dan aliran listrik mungkin. Cuma kabel olornya belum ya. Nah, sehingga mohon bisa nyiapkan meja sendiri, boot sendiri, kabel olor sendiri, bahkan lampu sendiri. Ya, di masing-masing tenda itu. Karena biasanya juga begitu gitu. Di alun-alun ya, di tempat lain juga begitu gitu ya. Jangan cukup 1 bulan ke depan. Ya. Jadi kalau di sini juga semarak, harapan kami juga selain itu pasar sore lah ya, saya anggap pasar sore Ramadan gitu ya. Walaupun ada sih saran masukan Pak Lurah gimana kalau kita bikin pasar tempatnya di sini. Jangan bikin pasar yang besar dulu, coba kita bikin pasar yang kecil dulu. Kalau ini ramai pasti akan diperhatikan. Ya, berpikir yang besar boleh, tapi harus dimulai dari yang kecil lah. Nah, langkah pertama ini yang perlu kita laksanakan dan secara istiqomah kita perkuat. Ya, saya akan bantu untuk publikasi dan pertanyaan saya juga selain ini, apakah UMKM yang ada di sini sudah mendaftar di web Kelurahan Tegalgede? Belum tahu, belum ngerti, atau belum jadi promosi bolak-balik. Ya, ini gratis. Ya, yang belum punya NIB siapa? Ada yang belum punya NIB dan sertifikasi halal? Punya semua ya? Sertifikasi halal sudah punya semua? Belum Pak. Iya, kalau kilo khusus kan. Nanti itu terkait dengan Juleha ya. Juleha apa Juleha? Juleha lain lagi. Ini sebelah halal. Nah, itu kita layani secara gratis di Kelurahan Tegalgede. Ya Bu Sherly ini sudah kita woro-woro, kita bantu. Jadi ditawari gratis sih gak mudah-mudah. Ketika ya itu maunya mungkin berbayar, tidak apa-apa, bayar aja. Oktober Pak berbayar. Oktober ya berbayarnya, ya itu baru kedudukannya gitu. Lah itu, saya ke Posyandu tanya-tanya ada warung apa-apa. Loh, punya NIB belum? Belum Pak. Bikinnya gimana Pak? Sudah woro-woronya setahun yang lalu gitu ya. Sejak awal saya ada di sini, kan bisa gitu ya. Seminggu kalau nggak salah, bahkan kita bikin Rabu UMKM itu. Ini menjadi ikon tidak hanya di Kelurahan Tegalgede, tapi di seluruh kecamatan Sumbersari, Rabu UMKM itu kan itu Bu ya. Kita NIB gratis. Yang memanfaatkan sayangnya malah orang, bukan hanya di luar Tegalgede, bukan hanya di luar kecamatan Sumbersari, bahkan di luar Jember gitu. Saya juga heran itu, gimana ini? Ya mungkin warga Kelurahan Tegalgede sudah semua kan gitu. Nah setelah saya turun belum ada yang belum gitu ya. Gratis Dan mereka bayar. Nah, ya bagian jiwa bisnis kan gitu ya Pak. Karena kalau gratis dianggap murah. Nah, kalau bayar, ini berarti expert. Tutup ya. Yang gratis Nggak ada. Iya. yang jualan nggak boleh beredar. Nah itu juga sering saya sosialisasikan sudah kan. Bulan Oktober 2024 sertifikasi halal harus dimiliki semua UMKM. Nah mumpung gratis segera dibuatkan.
Bu Selin sampai bingung ya, bisa dikasih jalan, sopo mana gitu, jadi sasaran. Ya, sing butuh ini sakjane dhewe apa UMKM gitu. Jangan punya orang luar tegal gede. Nah, itu kan muspro sebenarnya, ya kan? Nah, Kalau pengalaman saya sih Pak ya, ya nanti bisa didiskusikan Bu ya. mereka Oke. banyak kepengen dimanjakan. Duh, kita sudah kurang manjakan ya apa? Mintanya dijemput bola. Loh iya, siap. Tapi lo mau jemput kemana? Nggak tahu bolanya ada di mana. Ya kan? Bahkan Bu Selin ngantarkan itu ke pemiliknya, didatangi. Kalau kita tahu kita akan datangi. Cuma kita nggak tahu kemana. Kedua, iya. Kedua ya, di web Kelurahan Tegal Gede, insya Allah di web satu-satunya Kabupaten Jember yang lengkap. Apa? Kita ada marketplace Pak. Cuma marketplace-nya sederhana, tidak seperti marketplace di Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu. Enggak, marketplace-nya sederhana untuk UMKM Kelurahan Tegal Gede saja. Jadi orang bisa langsung transaksi di situ. Ya, nanti bisa dicek kelurahan-tegalgede.jembercup.go.id. Di situ klik UMKM. Ada yang sudah daftar tapi produknya ada diupload. Wah, itu ya opo. Karena tidak tahu kelanjutannya Pak. Kenapa enggak tanya? Saya sudah ngajarin tuh di YouTube, ada semua. Jangan ngomong enggak ada, ya kan? Ya, saya sampaikan, kalau bingung tanya ke hotline, kalau bingung japri saya, kalau bingung japri Bu Sherly, kalau bingung lagi datang ke sini. Insya Allah selama jam kerja hari kerja kita welcome ini semua. Bahkan saya sudah ajari semua staf saya untuk isi itu semuanya selalu bisa. Bukan hanya UMKM yang kita datang, tapi juga rumah kos juga kita datang. Cuma kan ada persepsi negatif dulu gitu kan. Data kenapa rumah kos menjadi esensi saya? Ternyata di Tegal Gede ini sesuatu yang unik atau ya walaupun tidak hanya di Tegal Gede yang ada ya, itu adalah rumah kos menjadi epicentrum perekonomian warga Kelurahan Tegal Gede. Ketika rumah kos dikolek, sebagian besar masyarakat Kelurahan Tegal Gede ini juga kolek. Ya bukan unggulan, potensi yang belum terlihat Bu. Nah ini kita munculkan. Ketika saya cek dari 63 rumah kos yang masuk ke data saja, ya kan? Kita hitung per kamarnya ya, itu ada 6,9 miliar potensi uang yang masuk ke Kelurahan Tegal Gede. Padahal di sini ada lebih dari 500 rumah kos, bukan kamar. Dari 63 ini hanya ada sekitar 500 kamar. Kalau ada 500 rumah kos, ada berapa ribu kamar gitu. Apa gunanya rumah kos ini? Contoh misalnya ada orang, ini kan waktu masa-masa penerimaan mahasiswa baru nih, nyasar ke Kelurahan Tegal Gede. Sering tanya ke saya itu, Pak Lurah, anak saya baru keterima di UNED, di Poltek atau di mana dekat sini. Mau kos di mana ya yang kosong ya? Aduh, saya kalau rumah kos tahu, tapi kosong tidak tahu saya. Tapi dengan web ini kita bisa tahu kamarnya masih terisi, sisa berapa, bisa diupdate. Cuma sayangnya pengusaha-pengusaha yang ada daftar di sini jarang update ya. Karena yang bisa update jenengan sama dengan produk UMKM-nya juga, ya kan? Kalau produk UMKM-nya terus diupdate gitu ya, kemudian linknya di-share. Jangan hanya di-share ke temannya, share juga ke saya. Nanti akan saya bantu share ke jaringan saya. Apapun produknya. Kalau udah ini ada produk baru dari saya, mau di-upload di sini. Satu orang satu akun bisa upload banyak produk, kan gitu bisa dilihat. Bisa. Semakin banyak produk semakin baik. Nanti kita akan bantu sebarluaskan. Kalau masalah dana jangan khawatir, ya kurang modal kurang apa, tinggal tanya Bu Ujang. Tapi Bu Ujang ini punya persyaratan yang sangat ketat gitu ya. Lewat kena zona merah sama Bu Ujang, ya bisa. Tapi alhamdulillah nih usahanya luar biasa. Saya laca itu pertumbuhannya bagus. Bahkan kemarin ya yang sudah memenuhi romantis itu mulai dari Pak Wabu, Pak Bupati, kemarin terakhir Bu Rin masuk ke sana. Dia tanya, saya sampaikan ini Bu, ada potensi lembaga keuangan, ada masalah kesehatannya di sini, ada UMKM dan rumah kosnya di sini. Lengkap semua ya Bu. Iya Bu, bisa dilihat. Kalau ingin melihat potret dari Kelurahan Tegal Gede tidak perlu kemana-mana, cukup ke kantor kelurahan, cukup datang ke rumah di situ terlihat
walaupun ada beberapa data yang perlu kita update, dan yang terupdate adalah di web ini, karena ini yang paling mudah untuk diupdate. Nah, jangan sampai kemudian kita sudah memberikan fasilitas, layanan, sistem sedemikian rupa, ternyata yang memanfaatkan orang lain. Kenapa? Ada banyak UMKM di luar sana, Pak, mau masuk ke sini. Pak, saya mau daftar ya Pak, nggak mampu kan gitu. Pojok gitu saya. Ini webnya Kelurahan Tegal Gede, sehingga hanya khusus bagi warga Tegal Gede. Mau nggak nambah-nambah ngono? Ada 22, 44 UMKM hanya 22 produk. Nah, sing 22 ini nanti. Ya itu tadi, bingung cara uploadnya. Bingung aja kelan itu. Padahal nomor saya sudah diumbar Mas, diumbar ke seluruh warga di Kelurahan Tegal Gede. Ya, nomornya Bu Zerli juga sama, diumbar. Dan hampir setiap pagi saya tuh melakukan live TikTok. Ini ada banyak yang punya akun TikTok. Ya semua. Sering nggak live? Kalau setengah 8, jam kelurahan itu mulai jam 8 Bu, ya, sampai jam 4, ya, bukan jam 7 ya. Jadi kalau Pak Lurah datang jam 7 itu bukan jam kerjanya, jam kerjanya jam 8. Nah, sebelum jam kerja itu saya lakukan live TikTok. Untuk apa? Untuk menyapa warga, pingin tahu ya apa kabare. Ya ibu-ibu serius mari masak, nonton anaknya lagi gabut, biasanya kan untuk TikTok. Ya, muncul Pak Lurah, nah, kesempatan bisa tanya itu. Ya kan, oke wes. Yes, tanyakan itu. Tapi yang terkait dengan tupoksi kami gitu ya. Kalau kemarin itu masih rame-rame politik, waduh yang dibahas politik tapi tidak sempat saya baca. Ya, apalagi setelah pemilu ini memang saya jarang live TikTok karena masih banyak gonjang-ganjing gitu. Soalnya nyasarnya tuh macam-macam. Saya tanya, sampai dari warga mana gitu ya? Bukan warga Tegal Gede, warga Bekasi, warga Bali, warga Kalimantan. Aduh, ini warga Tegal Gede nanti. Oh, lagi sibuk, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, asalkan melaksanakan sesuatu yang produktif, ya. Kita hanya ingin menyapa di situ, ya kan? Kita ketika hadir juga, ya secara offline kita hadir ke masyarakat. Cuma kan kami kan ada keterbatasannya. Kita tidak mungkin door to door ke rumahnya dengan satu persatu, ya kan? Dan juga mungkin saya tidak langsung membalas WA itu satu persatu. Tapi kan ada HP hotline kami, ada HP-nya Bu Sherly yang setiap saat juga bisa melayani dan mengkomunikasikan. Karena yang dibikin Pak Lurah bukan hanya UMKM. Dalam 2 minggu ini setelah pemilu, malah trennya itu masalah sengketa tanah. Mulai pengacara, LSM, antar tulur, ya alhamdulillah lah, satu terselesaikan gitu ya. Nah, dan semoga pada kesempatan hari ini menjadi langkah awal ya yang baik bagi pertumbuhan ekonomi kita, bagi kemajuan dari UMKM Tegal Gede. Dan mohon juga kepada adik-adik mahasiswa, kalau memang ada proyek mahasiswa, tidak apa-apa dilaksanakan di Kelurahan Tegal Gede. Jurusan yang berbeda, masing-masing mau mengajukan proyek mahasiswa loh. Oke, tidak apa-apa. Kira outputnya, outcome-nya bagaimana? Nah, rasional kan? Mahasiswa dengan idealismenya kan membawa berbagai teori-teorinya ya. Ya boleh lah, tapi realitasnya ini begini. Realitasnya ini begitu. Jika ini memang bisa diterapkan, ya monggo. Karena apa? Karena setiap proyek atau proposal pengajuan itu kan butuh dipresentasikan, perlu disampaikan, penguji dan sebagainya. Pasti yang ditanya adalah keberadaannya di sana bagaimana, realitasnya seperti apa, proyek atau program ini mudah nggak diterapkan. Nah, ketika diskusi dengan kami, kita cari cara-cara yang mudah, tapi yang paling memungkinkan untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.